Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'd. Anak-anak Pak Rahmat kelas 2A dan 2B yang Pak Rahmat banggakan. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah kita masuk pada pelajaran yang ke-13, yaitu tayamum dan mandi. Mudah-mudahan ini bisa anak-anakku sekalian pahami, karena ini merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah kita, yaitu kita harus suci baik dari hadas maupun dari najis. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita termasuk daripada umatnya. Amin. Kemudian anak-anakku sekalian, himbauan dari Pak Rahmat ingin menyampaikan berkaitan dengan masih berkembangnya penyebaran mata rantai COVID-19. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, apabila ingin keluar dari rumah, maka selalu menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, dan juga selalu senantiasa mencuci tangan. Mudah-mudahan ikhtiar ini yang kita lakukan, kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan tayamum dan mandi. Jadi tayamum adalah bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Kemudian tayamum merupakan pengganti daripada wudu dan mandi. Pak Rahmat ulangi, tayamum itu pengganti daripada wudu dan mandi. Pertanyaannya adalah, kapan kita diperbolehkan untuk bertayamum? Apakah setiap saat? Apakah setiap keadaan? Atau bagaimana? Kemudian ketika kita melaksanakan sholat, namun kita tidak bisa mendapatkan air atau berwudu menggunakan air, maka kita disyariatkan untuk bertayamum. Tayamum boleh dilakukan dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah orang yang tidak menemukan air. Ya, yang pertama orang yang tidak menemukan air, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, sakit atau luka. Karena saran dari dokter, misalnya dia jatuh sehingga kata dokter lukanya jangan sampai kena air. Kalau kena air maka lukanya makin besar dan makin merusak tubuhnya, maka dia diperbolehkan untuk tidak menggunakan air. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mampu menggunakan air. Misalnya orang yang hidup di kutub sana, dingin sekali sehingga dia tidak mampu menggunakan air, maka dia cukup bersuci menggunakan tayamum. Kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana tata cara kita dalam bertayamum? Yang pertama, berniat dalam hati seperti kita akan melaksanakan wudu. Kemudian membaca basmalah, sama halnya dengan kita melakukan wudu. Kemudian yang ketiga, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang kita anggap suci untuk bertayamum. Kemudian yang keempat, mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Kemudian yang terakhir, mengusap tangan dari jari hingga pergelangan tangan, ya, dari pergelangan tangan. Kemudian yang kedua adalah mandi.
Anak-anakku sekalian, kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah sangat mencintai keindahan. Sementara kebersihan merupakan keindahan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita harus mandi. Menjaga kebersihan badan, pakaian, kemudian tempat aktivitas kita di sekolah, di rumah, masjid, itu harus benar-benar bersih, baik dari najis. Jadi mandi adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh, ke seluruh badan untuk menghilangkan najis yang menempel pada badan kita. Mandi dalam ajaran Islam ada dua macam, yaitu mandi diwajibkan dan mandi yang dianjurkan. Para mat ulangi. Mandi disyariatkan dalam Islam ada dua macam. Yang pertama, mandi yang diwajibkan, kemudian yang kedua, mandi yang dianjurkan. Adapun mandi yang wajib dilakukan untuk bersuci dari hadas besar. Adapun mandi yang dianjurkan disebut juga mandi sunnah. Kita dianjurkan untuk mandi sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, salat Idain, Idul Fitri dan salat Idul Adha. Dan bagi kaum laki-laki sangat dianjurkan untuk mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi bagi kaum laki-laki, ya ikhwan, kelas 2A, bapak-bapak, bagi kaum ikhwan, sangat dianjurkan dia mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian mandi yang kita lakukan setiap hari pada pagi dan petang, termasuk mandi yang dianjurkan. Jadi teman-teman sekalian kelas 2A dan 2B, kita mandi pagi dan sore hari, itu namanya mandi yang dianjurkan. Dengan mandi setiap hari berarti kita telah menjaga kebersihan dari badan kita dari najis dan kotoran. Sebagaimana diperintahkan oleh syariat Islam untuk selalu senantiasa kita menjaga kebersihan, baik badan kita, pakaian kita, maupun tempat-tempat aktivitas kita, seperti di sekolah, di rumah, tempat ibadah, tempat bermain, dan seterusnya. Dia harus benar-benar bersih. Kemudian mandi itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Contoh, air yang suci mensucikan, air sumur, air laut, air hujan, air danau, air mata air sungai. Itu air suci dan dapat mensucikan. Sementara ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh, kopi Pak Rahmat. Ini suci, Pak Rahmat bisa minum. Tetapi air kopi ini Pak Rahmat tidak mampu mensucikan pakaian kita. Atau misalnya teman-teman di rumah ada sirup atau buatin teh, coba cuci baju yang putih, bukan malah makin bersih, tetapi malah justru akan makin kotor. Berarti air kopi, air sirup, air teh suci, tetapi tidak mensucikan. Maka bersuci harus menggunakan air suci yang dapat mensucikan, yang sebagaimana Pak Rahmat contohkan tadi, air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau,
air mata air, AS dan seterusnya. Itu yang dapat mensucikan dari pakaian, badan kita, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian tata cara mandi. Pertama, berniat dalam hati dan membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi. Bukan baca basmalah ya, membaca doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Menggunakan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian kaki kanan. Kedua, beristinja dengan tangan kiri. Beristinja itu artinya cebok ya, menggunakan tangan kiri ya. Habis setelah kita buang hajat baik lewat dubur ataupun kubul, harus menggunakan tangan kiri. Nah, setelah kita cebok itu harus hilang warnanya dan hilang baunya, baru dikatakan suci. Tetapi misalnya warnanya kuning atau warnanya hitam atau warna coklat masih ada nempel di badan kita, maka belum suci. Sampai hilang warnanya, sampai hilang baunya, baru benar-benar dikatakan suci. Oh Pak Rahmat, udah hilang warnanya, tetapi masih bau. Hilangkan lagi baunya ya. Tambah parfum, tambah sabun yang harum, tambah deterjen lagi, dicuci sampai bersih, hilang baunya, hilang warnanya, baru dipakai, bisa digunakan untuk ibadah. Kemudian ketiga, berwudu seperti hendak salat. Ya, setelah mandi kita disunahkan juga untuk berwudu hendak salat. Adapun sebagian para ulama ketika kita mandi, sebagian berpendapat tidak lagi berwudu. Kemudian yang keempat, membasahi kepala sebanyak 3 kali. Jadi pakai gayung 3 kali. Disertai menyela-nyela rambut, menyela kepala, ya, sampai air tersebut masuk kepada kulit kepala. Tentunya sekarang udah modern ya, menggunakan sampo dan seterusnya. Kemudian kelima, mengguyur air ke seluruh badan. Disunahkan memulai dari yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Kemudian bersihkan seluruh anggota badan yang berlipat, seperti ketek, leher dan seterusnya sampai bersih, ya, menggunakan sabun. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, mandi yang sudah kalian lakukan, mudah-mudahan masuk daripada mandi yang dianjurkan oleh Nabi oleh syariat Islam, tentunya melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Sekian saja dari Pak Rahmat berkaitan dengan kebersihan badan. Insyaallah pekan berikutnya anak-anakku sekalian kita akan masuk pada pembahasan insyaallah kisah Nabi Yakub alaihissalam dan nabi-nabi yang lain yang sebelum kita tinggal. Seperti kisah Nabi Sulaiman, insyaallah akan Pak Rahmat bahas kisah Nabi Sulaiman, kemudian kita masuk kisah Nabi Yakub alaihissalam. Sekian dari pembelajaran dari Pak Rahmat. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.